Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa teman pemilih, tentunya pada podcast KPU Kabupaten Bone. Nah, sebuah ruang dialog yang kami hadirkan sebagai bagian dari upaya pendidikan pemilih sekaligus wadah berbagi gagasan demi mewujudkan demokrasi yang inklusif, adil dan berkelanjutan. Nah, pada episode kali ini kami akan mengangkat tema tentang hak yang setara dalam meningkatkan partisipasi pemilih berkelanjutan yang terintegrasi. Tema ini mengajak kita untuk melihat demokrasi tidak hanya sebagai proses memilih saat pemilu, tetapi juga sebagai ruang bersama yang harus diakses oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk teman-teman kita yang penyandang disabilitas. Tentu pada hari ini sudah hadir bersama kami ya, narasumber yang penuh inspiratif, yang sangat luar biasa tentunya. Beliau merupakan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas khususnya di Kabupaten Bone. Bapak apa kabar? Sehat Bapak? Wah, kabar baik, alhamdulillah. Mungkin sebelum kita mulai jauh, mungkin boleh disapa-sapa teman pemilih Pak. Mungkin bisa diperkenalkan namanya siapa dan kesibukannya apa saja sih Pak akhir-akhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Takdir. Saya Ketua Disabilitas Kabupaten Bone, penyandang disabilitas Kabupaten Bone. Jadi di Kabupaten Bone itu ada namanya PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Bone. Ya, kegiatan sehari-hari ya berdagang itu. Sama mendampingi teman-teman disabilitas, baik itu admin duknya, pendampingan hukumnya dan lain sebagainya. Oh, jadi aktif ya Pak ya, Iya. ini masih aktif. Baik Bapak, karena tema kita pada hari ini adalah hak yang setara. Nah, mungkin untuk mengawali diskusi kali ini, saya ingin mengajak Bapak untuk bertukar gagasan ya Pak ya. Nah, kalau kita berbicara tentang hak yang setara kan pengertian orang berbeda-beda, termasuk saya mungkin dan Bapak sendiri. Nah, kalau dari kacamata Bapak sendiri sebagai Ketua PPDI Kabupaten Bone mengartikan hak yang setara itu seperti apa Pak dalam pemilihan? Iya. Perlu saya sampaikan bahwa di pemilu itu memang kita mempunyai hak pilih. Iya, betul. Baik, bukan hanya hak pilih, juga hak dipilih gitu. Iya, betul. Jadi perlu saya sampaikan bahwa perlu saya sampaikan dulu, di dunia disabilitas itu ada 4 kategori disabilitas: mental, intelektual dan sensorik. Mental, intelektual, sensorik sama fisik. Nah, keempat kategori disabilitas ini memang kami beragam hak kami dan kebutuhan kami. Makanya setiap disabilitas itu punya berbeda, bermacam-macam kebutuhan dalam memilih itu sendiri. Nah, kami memang berbeda-beda itu. Inilah tantangan bagi KPU. KPU itu sebagai petugas pemilihan umum itu, bagaimana supaya memberikan kesetaraan kepada teman-teman disabilitas itu, memberikan mengetahui pemahaman bagaimana supaya teman-teman disabilitas itu mendapatkan hak pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman itu sendiri. Jadi cukup kami cukup berharap bagaimana KPU ini bisa memberikan kami fasilitas supaya teman-teman disabilitas itu bisa mendapatkan hak pilih yang sesuai dengan di undang-undang itu sendiri. Oh, baik. Tadi saya highlight ada kata fasilitas ya Pak ya. Nah, kalau dari sejauh ini ya Pak ya, kita berkaca dari pemilu dan pilkada tahun 2024, kalau menurut Bapak apakah fasilitas yang telah difasilitasi oleh penyelenggara pemilu khususnya di Kabupaten Bone apakah sudah memadai Pak? Nah, ini sangat menarik ya, karena untuk memberikan pelayanan yang baik atau pelayanan yang setara kepada teman-teman disabilitas itu, yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah pemahaman tentang disabilitas itu, pemahaman tentang apa saja yang dibutuhkan teman-teman disabilitas. Karena kenapa saya katakan demikian, tidak bakalan bisa hak itu bisa terpenuhi ketika kita tidak tahu apa kebutuhan teman-teman disabilitas. Kita tidak bisa semacam memberikan hanya sebatas pengetahuan kita sendiri bahwa ketika teman tunanetra yang dibutuhkan seperti ini. Teman disabilitas tunarungu yang dibutuhkan seperti ini, yang fisik yang dibutuhkan seperti ini. Itu kita tidak bisa hanya dari pemahaman kita sendiri. Kita harus melakukan asesmen. Nah, inilah sebenarnya
kendala atau KPR bagi penyelenggara, bagaimana penyelenggara itu harus paham semua seperti apa kebutuhan teman-teman disabilitas, karena berbeda kategori disabilitas akan pasti berbeda juga kebutuhan teman-teman disabilitas. Makanya aksesibilitas itu yang sangat penting yang dibutuhkan teman-teman disabilitas. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa di belakang kemarin di pemilu sebelumnya itu memang kita tidak bisa pungkir bahwa masih banyak teman-teman disabilitas yang tidak mendapatkan hak pilihnya. Itu bukan berarti bahwa kita teman-teman disabilitas tidak menginginkan untuk datang ke tempat TPS, tetapi ya pasti kami membutuhkan aksesibilitas. Bagaimana supaya teman-teman disabilitas itu bisa enak ataukah bisa mudah untuk datang ke TPS itu. Ini aja di PR bagaimana supaya ke depannya KPU bisa memahami semua itu supaya teman-teman disabilitas bisa mendapatkan hak pilihnya sesuai dengan kemampuan teman-teman itu sendiri. Jadi seperti itu, kami berharap bagaimana ke depannya bisa lebih ditingkatkan lah. Gitu. Baik, luar biasa sekali ya jawabannya. Bapak mungkin kan seringkali kita berbicara soal pemenuhan hak, tapi kita tidak tahu sebenarnya indikator tercapainya hak itu seperti apa. Nah, kan begini, di Kabupaten Bone ini saya lihat kemarin data KPU itu ada 6.900 sekian penyandang disabilitas. Iya. Dan yang saya lihat kemarin setelah perekapan ya di Novena kemarin ada sekitar 70% ya penyandang disabilitas yang hilang hak suaranya. Bukan berarti bahwa mereka tidak datang ke TPS, mungkin ya kurangnya sosialisasi bagaimana supaya teman-teman disabilitas ini bisa berpartisipasi dalam ikut pemilih ini. Jadi kami menganggap bahwa masih perlu ditingkatkan ke depannya bagaimana supaya partisipasi teman-teman ini bisa lebih maksimal lagi ke depannya. Berarti dimulai dari memberikan edukasi ya Pak. Betul, ya. Pada teman-teman disabilitas. Jadi kita berharap bahwa bukan hanya pemilih itu, penyandang disabilitas itu yang diberikan edukasi, tetapi petugas PTPS yang ada di bawah yang harus betul-betul paham, tahu seperti apa kondisi disabilitas itu sendiri supaya mereka bisa tahu seperti apa kebutuhan teman-teman disabilitas. Karena walaupun teman-teman disabilitas punya keinginan besar untuk ikut memilih, tetapi kebutuhannya tidak terpenuhi, pasti akan hilang juga hak suaranya. Contohnya aksesibilitasnya tidak memadai di TPS tersebut, sehingga pengguna kursi roda, teman-teman tunanetra yang low vision, total blank itu tidak sempat datang ke TPS tersebut. Jadi seperti itu. Iya, baik Pak. Tadi saya juga mendengar akan kurangnya informasi ya Pak. Iya, betul. Kan sekarang sudah era digitalisasi Pak, di mana informasi biasa kita bisa akses di digitalisasi. Nah, bagaimana sih Pak peran teknologi dan alat bantu dalam mempermudah penyandang disabilitas ini dalam mengakses informasi pada saat proses pemilu? Iya. Di Kabupaten Bone ini tidak semua teman-teman disabilitas memiliki teknologi seperti itu. Saya kasih contoh teman tunanetra. Teman tunanetra itu tidak semua teman-teman tunanetra itu bisa mengakses HP Android. Tidak semua. Hanya segelintir teman-teman disabilitas tunanetra yang mampu mengakses informasi lewat digital, lewat informasi media sosial. Karena hanya teman-teman tunanetra yang pernah belajar tentang program JOS di Android yang bisa mengakses informasi dari situ. Teman-teman tunanetra yang tidak pernah sekolah, yang tidak pernah belajar tentang program JOS itu tidak bisa diketahui. Makanya dari keempat kategori disabilitas ini hanya segelintir teman-teman disabilitas yang mampu mengakses digital itu sendiri. Makanya butuh informasi langsung dari petugas, apakah itu petugas TPS atau ke KPU untuk langsung ke teman-teman disabilitas. Dan kami sebagai organisasi disabilitas punya keterbatasan juga untuk menginformasikan dari 27 kecamatan, 300 lebih desa di Kabupaten Bone. Kami sebagai
pengurus organisasi disabilitas juga punya keterbatasan untuk menginformasikan ke semua teman-teman di bawah seperti itu. Makanya kami sangat membutuhkan bagaimana supaya pihak penyelenggara ini juga bisa aktif ke bawah untuk menyampaikan ke teman-teman disabilitas. Makanya butuh pemahaman lebih mendalam tentang seperti apa itu disabilitas. Baik Bapak, tadi kami banyak membahas tentang tantangan ya Pak. Kita banyak membahas tentang tantangan pada saat pemilu. Tapi di lapangan sendiri Pak, mungkin ada pengalaman atau contoh positif yang pernah Bapak temui terkait partisipasi pemilih disabilitas? Ya, di 2024 kemarin saya punya pengalaman waktu pemilihan legislatif itu. Saya punya pengalaman mendampingi teman-teman disabilitas dan mengarahkan petugas PTPS menyampaikan bahwa ada disabilitas fisik, jenisnya dia cerebral palsy yang tidak bisa kemana-mana di rumahnya. Kemarin itu saya sempat sampaikan ke petugas PTPS untuk mendatangi rumahnya. Jadi dia di desa Tirong waktu itu, petugas TPS datang langsung ke rumah yang bersangkutan dan memberikan kertas suara di situ dan kemudian mencoblos di rumahnya. Inilah salah satu bentuk-bentuk yang dilakukan petugas PTPS mendatangi rumahnya teman disabilitas yang cerebral palsy ini, karena cerebral palsy itu kan ada 3 tingkatan, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang biasa. Yang berat inilah yang susah dijangkau sebenarnya. Untung baik kemarin itu tempat TPS itu berdekatan dengan teman disabilitas ini, makanya dia didatangi kemudian mencoblos di situ. Alhamdulillah berjalan dengan lancar waktu itu. Berarti Bapak ikut mendampingi? Ya, saya ikut mendampingi pada waktu itu. Berarti secara tidak langsung penyelenggara pemilu ini, dalam hal ini KPU, itu berarti sudah sangat cukup andil ya Pak dalam di TPS tersebut. Iya. Kita di Bone kan ada ribuan TPS ya, mudah-mudahan ke depannya ya petugas TPS bisa seperti inilah. Karena di Bone ini yang gabung saja di organisasi disabilitas itu ada ratusan penyandang disabilitas yang lumpuh, yang tidak bisa kemana-mana. Nah ini yang butuh betul-betul butuh diperhatikan bagaimana supaya mereka tidak hilang hak suaranya, yang seperti yang kemarin itu. Baik Pak, seperti yang kita ketahui bahwa pemilu dan pilkada itu kan perjalanannya sangat panjang dan rumit. Tentu tidak hanya melibatkan satu atau dua penyelenggara ya Pak, tentu ada berkesinambungan antara pemerintah, masyarakat dan organisasi disabilitas itu sendiri. Nah, kalau menurut Bapak seberapa penting kerjasama antara pemerintah, penyelenggara pemilu dan organisasi disabilitas untuk memastikan hak pilih yang setara tersebut? Ini menarik juga karena peran pemerintah juga sangat dibutuhkan, petugas pemilu juga sangat dibutuhkan, organisasi disabilitas sangat dibutuhkan. Yang pertama begini, peran organisasi disabilitas, bagaimana supaya organisasi disabilitas ini harus berperan aktif untuk memberikan pemahaman ke pemerintah dan petugas pemilu itu sendiri. Kemudian juga peran pemerintah itu sendiri sangat dibutuhkan bagaimana supaya data disabilitas yang ada di Kabupaten Bone ini bisa secara akurat, walaupun sebenarnya KPU juga punya program kerja untuk melakukan pendataan di Pantarli itu sendiri di bawah. Cuma kan mau tidak mau ya yang namanya pemerintah wajib juga pemerintah memiliki data disabilitas itu sendiri supaya bisa sinkron dengan data yang ada di KPU itu sendiri. Nah, KPU dalam hal penyelenggara data itu sangat penting. Kemudian data itu sangat harus akurat. Akurat di sini kita harus mengartikannya bukan berarti bahwa setelah adanya data sudah selesai tugas KPU. Tidak. Kita di sini menginginkan bagaimana selain data itu, bagaimana supaya pemahaman tentang data yang akurat itu bisa dimengerti secara baik. Makanya peran pemerintah, KPU, penyandang disabilitas bisa kolaborasi untuk bagaimana supaya hak disabilitas dalam pemilu itu bisa terlaksana dengan baik dan tidak banyak hilang hak suaranya di bawah nantinya. Makanya ketiga ini harus memiliki kolaborasi yang baik supaya kedepannya nantinya
hak-hak teman-teman disabilitas dalam pemilu itu bisa terpenuhi secara baik. Iya, berarti saling berkesinambungan ya Pak ya. Berkesinambungan ya betul. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak sebagai penutup. Ada nggak sih pesan dari Bapak yang ingin sampaikan kepada masyarakat agar lebih peduli pada kesetaraan hak untuk teman-teman penyandang disabilitas? Ya, kami sangat berharap bagaimana supaya masyarakat, baik itu keluarganya, bisa memberikan motivasi kepada teman-teman disabilitas, memberikan informasi bahwa bagaimana supaya disabilitas itu bisa aktif dalam mendapatkan informasi tentang pemilu itu sendiri. Kemudian bagaimana supaya masyarakat bagaimana supaya mereka memberikan semacam motivasi kepada teman-teman disabilitas itu sendiri, baik itu masyarakat, pemerintah, keluarga disabilitas dan masyarakat yang ada di sekitar rumah teman-teman disabilitas itu, supaya teman-teman disabilitas itu bisa punya semangat bahwa mereka walaupun mengalami disabilitas tapi mereka punya hak tersendiri dalam hal memilih dan dipilih di pilkada kedepannya. Baik teman pemilih, itu tadi pesan dan harapan yang telah disampaikan Bapak untuk kesetaraan hak ya Pak ya untuk teman-teman penyandang disabilitas. Dan ternyata kita sudah sampai di penghujung acara Pak podcast KPU Kabupaten Bone. Dari diskusi kita simak tadi, ternyata kita belajar bahwa partisipasi pemilu itu tidak hanya berhenti di bilik suara Pak ya, tapi itu merupakan proses yang terintegrasi, melibatkan peran penyelenggara pemilu, pemerintah dan organisasi masyarakat serta dukungan dari lingkungan sosial yang tentunya saling menguatkan ya. Kolaborasi inilah yang menjadi kunci agar demokrasi tidak hanya berjalan tetapi juga memberikan manfaat. Nah, kami Pak KPU Kabupaten Bone terus mendorong pendidikan pemilih yang inklusif, meningkatkan kualitas layanan kepemiluan serta membuka ruang dialog yang seperti ini sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi yang berkelanjutan. Nah, terima kasih juga Bapak atas waktunya, atas pemikiran dan tentunya inspirasi yang sangat luar biasa ya mewakili teman-teman penyandang disabilitas di Kabupaten Bone. Dan terima kasih pula kepada teman pemilih yang sudah senantiasa menemani kami sampai akhir podcast pada hari ini. Mari kita terus bergandengan tangan menjaga semangat kesetaraan dan berperan aktif dalam mewujudkan partisipasi pemilih yang berkelanjutan demi demokrasi yang lebih baik di Kabupaten Bone. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak sebelum penutup? Ya, perlu saya sampaikan bahwa bagaimana supaya kedepannya baik itu masyarakat, pemerintah, petugas KPU itu sendiri, petugas pemilih itu sendiri bisa betul-betul memahami dengan baik tentang seperti apa disabilitas itu agar kedepannya teman-teman disabilitas bisa berpartisipasi secara penuh untuk mengikuti pesta demokrasi kedepannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Itulah tadi ya. Terima kasih Pak atas closing statementnya. Baik teman pemilih, untuk episode selanjutnya teman pemilih bisa mengikuti sosial media KPU Kabupaten Bone untuk informasi selengkapnya. Saya Andi Nadia Anastasia sebagai host podcast pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do.